Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yulini Fitrina Tamion. Saya mahasiswa dari S3 Susantara Kupang, Prodi S1 Keperawatan. Hari ini saya akan memberikan penyuluhan tentang perubahan persepsi sensori. Nah, yang saya ambil dalam persepsi sensori ini adalah halusinasi pendengaran. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang halusinasi pendengaran. Halusinasi pendengaran adalah persepsi yang salah dari indera pendengaran tanpa rangsangan eksternal, seolah-olah mendengar suara manusia, hewan, suara mesin yang tidak ada hubungannya dengan stimulus yang nyata. Jenis halusinasi yang termasuk dalam persepsi sensori adalah yang pertama, halusinasi pendengaran. Yang termasuk dalam halusinasi pendengaran adalah klien mendengar suara atau bunyi yang tidak ada hubungannya dengan stimulus nyata dan orang lain tidak mendengarnya. Yang kedua, halusinasi penglihatan. Yang termasuk dalam halusinasi penglihatan adalah klien melihat gambaran yang jelas atau samar-samar tanpa stimulus yang nyata dan tidak melihat gambar seperti apa yang dikatakan klien. Yang ketiga, halusinasi penciuman. Yang termasuk dalam halusinasi penciuman adalah klien mencium sesuatu yang bau yang muncul dari sumber tertentu. Yang keempat, halusinasi pengecapan. Yang termasuk dalam halusinasi pengucapan adalah klien merasakan sesuatu yang tidak nyata, biasanya merasakan rasa makanan yang tidak enak. Yang kelima, halusinasi perabaan. Yang termasuk dalam halusinasi perabaan adalah klien merasakan pada kulitnya tanpa stimulus yang nyata. Yang berikut etiologi yang termasuk dalam halusinasi pendengaran adalah yang pertama, faktor biologi. Yang termasuk dalam faktor biologi contohnya keturunan, penyalahgunaan obat-obat, dan lain-lain. Yang kedua, faktor psikologis. Yang termasuk dalam faktor psikologis adalah trauma di masa anak-anak, kehilangan kasih sayang, stres, dan lain-lain. Yang ketiga, faktor sosial budaya. Yang termasuk dalam faktor budaya adalah pola asuh dan ekonomi. Yang keempat, faktor fisik. Yang termasuk dalam faktor fisik adalah kelelahan yang berlebihan, tidak bisa tidur dalam waktu yang sangat lama. Yang kelima, faktor emosional. Yang termasuk dalam faktor emosional adalah cemas berlebihan yang tidak mampu diatasi. Akibat yang termasuk dalam halusinasi pendengaran yang pertama, seseorang yang berhalusinasi dapat melakukan kekerasan, misalnya mencederai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Yang kedua, keputusan. Yang ketiga, ketidakberdayaan, intoleransi aktivitas sehingga perawatan diri menjadi berkurang. Gejala yang termasuk dalam halusinasi pendengaran. Yang pertama, bicara, senyum, dan tertawa sendiri. Yang kedua, menarik diri dan menghindar dari orang lain. Yang ketiga, tidak dapat membedakan nyata dan tidak nyata. Yang keempat, tidak dapat memusatkan perhatian atau konsentrasi. Yang kelima, curiga, bermusuhan, merusak diri sendiri maupun orang lain, dan takut. Yang keenam, ekspresi muka tegang dan mudah tersinggung. Yang ketujuh, mengatakan mendengar suara, melihat mengecap, dan merasakan sesuatu tanpa stimulus nyata. Perawatan dengan halusinasi di rumah. Yang pertama, libatkan klien dalam berbagai kegiatan bersama anggota keluarga. Yang kedua, jangan biarkan klien sering menyendiri. Yang ketiga, bantu klien melakukan kegiatan seperti biasanya. Yang berikut, kemampuan keluarga dalam mengambil keputusan. Yang pertama, mengantarkan pasien atau keluarga ke pelayanan kesehatan terdekat. Yang kedua, menganjurkan atau memotivasi klien untuk berobat. Yang ketiga, jangan malu untuk membimbing pasien untuk berobat ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan terdekat. Demikian video singkat dari saya tentang penyuluhan kesehatan persepsi sensori yang berhubungan dengan halusinasi pendengaran.